Hai hai hai, kembali lagi bersama aku di channel Kumpulan Drama. Ada sekelompok gadis yang tinggal di sebuah asrama. Mereka adalah anak-anak yang sengaja dipungut karena miskin dan terlantar. Tiap lorong akan diperlihatkan sebuah angka yang menunjukkan umur para gadis. Saat hendak tidur, Pipien dan Sophia membicarakan masa depan mereka, yang berharap mereka secepatnya diadopsi agar mereka bisa menikmati udara segar di luar. Nah guys, salah satu aturan di asrama ini, semua anak-anak gak boleh keluar asrama. Aturan ini dibuat dengan alasan udara di luar sangat kotor. Pas lagi asik ngobrol, alarmnya bunyi, tandanya waktu mereka buat cuci muka. Jadi di asrama itu, mereka benar-benar harus menjaga kecantikan dan kebersihan. Bahkan cuci muka aja nggak boleh telat, karena selalu diawasin kamera. Tapi pas lagi antri, Sophia yang matanya rabun nggak sengaja ngejatuhin botol sabunnya. Pipien langsung nolongin Sophia dong, tapi dia jadi telat cuci mukanya nih. Gara-gara itu, Pipien dianggap melanggar peraturan. Dia langsung dibawa sama penjaga. Si Sophia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu pun berlalu, Pipien sudah berada di level 15 bersama dengan kelompok lain. Selama 15 tahun tinggal di situ, gadis-gadis ini nggak pernah keluar dan nggak pernah ngelihat matahari. Makanya tiap malam Pipien selalu bikin coretan di tempat tidurnya supaya dia tahu sudah berapa hari berlalu. Keesokan harinya semua gadis di kelompok itu berkumpul. Pemimpin asrama yang bernama Priscil ngasih tahu kalau gadis-gadis ini bakal naik ke level 16. 3 gadis terbaik akan ditempatkan di ruangan yang baru. Ternyata Pipien jadi sekamar lagi sama Sophia. Tapi karena kejadian di masa lalu, membuat Pipien selalu menghindari Sophia. Nah di hari itu, Bu Priscil ngasih tahu kalau mereka sebentar lagi bakal diadopsi sama keluarga kaya. Mereka juga dikasih gaun putih yang udah ada namanya kayak gini. Malamnya, Pipien terus memandangi gaunnya yang cantik. Semua gadis di situ kelihatan senang banget bakal diadopsi. Kecuali Sophia, dia nggak kelihatan bahagia sama sekali. Besoknya, diam-diam Sophia ngasih tahu Pipien supaya nanti jangan nelan vitamin yang dikasih. Walau sebenarnya nggak yakin, Pipien ngikutin perkataannya Sophia nih. Dia pura-pura minum vitaminnya, habis itu dia buang. Seperti biasa, sebelum tidur, Pipien ngebuat tanda di kasurnya kan, terus dia manggil temannya yang tidur di sebelahnya. Tapi cewek itu udah tidur. Dipanggil berkali-kali juga nggak bangun. Sampai Sophia nyamperin Pipien dan ngasih tahu kalau semua garis di situ nggak akan bangun. Soalnya yang tadi mereka minum itu bukan vitamin, melainkan obat tidur khusus. Udah gitu Sophia ngasih tahu kalau nanti penjaga dateng, Pipien harus pura-pura tidur aja. Dan benar aja nih guys, Bu Priscil dan 2 penjaganya masuk. Mereka ngebawa Pipien dan 1 garis lainnya ke sebuah ruangan mewah. Pipien ngikutin pesannya Sophia nih, dia pura-pura tidur. Setelahnya, ada sepasang suami istri yang masuk. Mereka lagi diskusi nih, gadis mana yang mau dipilih. Suaminya lebih suka sama wajah gadis yang ada di samping Pipien. Jadi dia dipilih dan Pipien dibalikin lagi ke kamarnya. Setelah itu, Bu Priscil milih gadis lain nih untuk dibawa keluar. Di situ Pipien sadar kalau mereka bukan mau diadopsi, tapi dijual untuk sesuatu. Dia ngasih tahu Sophia dan mereka kan mau kabur. Tapi sayangnya Bu Priscil udah balik lagi. Dan kali ini malah Sophia yang dibawa keluar. Karena ada kesempatan, Pipien nyoba kabur. Dia langsung lari ke arah pintu masuk level 16. Tapi pintunya nggak bisa kebuka. Ternyata butuh kartu khusus untuk ngebuka pintu itu. Karena nggak berhasil, terpaksa Pipien balik lagi ke kamarnya. Sophia juga ternyata udah balik. Tapi ya, mereka gagal kabur dari situ. Keesokan harinya, semua gadis disuruh antri. Ternyata mereka ketemu sama dokter di situ dan dikasih suntikan vaksin. Di malam harinya, di saat gadis lain pada tidur karena vitamin, Sophia dan Vivien jadi punya kesempatan buat ngobrol supaya bisa kabur. Mereka butuh kartu akses kan, makanya mereka harus nyusun rencana. Jadi besoknya, Pipien sengaja nih datangin si Pak Dokter buat pura-pura konsultasi. Tapi sebenarnya dia tuh cuma merhatiin kartu akses milik dokter.
Setelahnya, pas jam makan siang, ada satu gadis nih, tiba-tiba kejang-kejang. Ternyata dia punya memar yang parah di lengannya. Tapi Sophia dan Pipian juga sama guys, ada memar di lengan. Mereka jadi makin curiga sama tempat itu dan semakin pengen kabur. Makanya dia nemuin si Pak Dokter lagi. Tapi di situ, Pipian malah bikin Pak Dokter curiga kalau dia nggak minum vitamin yang dikasih asrama itu. Gara-gara itu, Pipian jadi dikasih suntikan yang bikin matanya buram terus. Dia nggak bisa beraktivitas normal, dan semua gadis di sana ngejauhin dia, kecuali Sophia. Setelahnya, Sophia nyampein ke Pipian kalau dia udah ngambil nih kartu akses dari penjaga asrama. Tapi gara-gara masih linglung karena suntikan, Pipian jadi keceplosan. Sampai ada satu cewek julid yang curiga nih, dan dia tuh sebenarnya iri sama mereka yang paling cantik di kelasnya. Makanya dia jadi ngelaporin perilaku anehnya Pipian ke Bu Prisil. Gara-gara itu, Pipian jadi dihukum. Dia ditempatin di tempat kayak kandang kecil gitu. Malam harinya, ada satu penjaga mesum yang masuk ke kamar gadis-gadis itu. Kesempatan itu dipakai sama Sophia buat nyerang si penjaga untuk ngerebut kartu aksesnya. Sophia langsung buru-buru mau ngeluarin Pipian kan, tapi ternyata alarmnya sudah keburu bunyi. Sialnya Sophia ketahuan. Setelahnya semua gadis dikumpulin nih, mereka semua dimarahin. Soalnya kartu akses yang dicuri Sophia nggak ada. Makanya sekarang mereka bakal diawasin lebih ketat. Bahkan si Bu Prisil langsung nih nyuapin mereka vitamin satu persatu. Itu kan obat tidur, jadi si Pipian sampai berusaha nusukin tangannya pakai jepitnya. Terus ternyata Sophia sengaja nyelipin kartu aksesnya di dekat kasur Pipian supaya dia bisa kabur. Tapi pas kartunya udah di tangan, ternyata sandinya udah diganti. Pintunya nggak bisa dibuka. Awalnya Pipian udah mau nyerah nih, tapi untung dia pintar. Kartu itu dia pakai buat ngebongkar engsel pintunya. Setelah keluar, Pipian berani ngedatangin ruangan Bu Prisil buat nyari tahu keberadaan Sophia. Tapi ternyata si Bu Prisil udah nyiapin suntikan bius dan berusaha diarahin ke si Pipian. Mereka sempat saling serang, sampai akhirnya malah si Pipian yang berhasil ngebius Bu Prisil. Pipian langsung ngambil nih kartu akses milik Bu Prisil. Terus Pipian udah nemuin nih pintu untuk keluar. Di situ juga untuk pertama kalinya ia ngelihat cahaya bulan. Karena kan dia nggak pernah nih keluar sama sekali. Tapi Pipian ini setia kawan guys. Jadi dia mutusin mau nyelamatin Sophia dulu dari ruangan tempat Sophia dikurung. Ternyata tempatnya kayak sel-sel penjara gitu guys. Untungnya Pipian berhasil nih nemuin Sophia. Karena tali yang ikat Sophia sangat kuat, jadi mereka nyari sesuatu kan buat motong talinya. Mereka jadi masuk nih ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak peralatan medis. Di situ juga ada sebuah tirai yang nutupin 3 ranjang. Anehnya, di situ ada nama Rita, salah satu teman mereka. Dan pas dicek, ngeri banget guys, teman mereka ini udah nggak bernyawa, bahkan kulit wajahnya aja udah nggak ada. Sophia dan Pipian langsung buru-buru lari, dan mereka udah sampai nih di depan pintu keluar. Tinggal selangkah lagi, mereka berdua bisa kabur. Tapi Sophia nggak bisa keluar begitu aja. Dia pengen nyelamatin gadis-gadis lain dulu. Pipian nggak mau ikut, jadi Sophia sendirian aja nih, nyamperin para gadis dan ngebujuk mereka buat ikut sama dia. Sementara itu, Pipian yang lagi nunggu, tiba-tiba aja nih, ada sebuah ruangan yang bikin dia penasaran. Dia ngelihat sebuah layar yang nampilin iklan tentang teknologi kecantikan terbaru. Jadi mereka bisa mengganti wajah yang udah keriput pakai wajah gadis muda yang cantik. Dan tempat itu bukan panti asuhan guys, tapi peternakan untuk ngambil kulit wajah gadis-gadis itu. Di sisi lain, Sophia kesulitan nih ngebujuk para gadis untuk keluar. Mereka nggak pada percaya. Sampai Pipian datang membawa Bu Prisil. Bahkan akhirnya mereka juga sadar kalau Bu Prisil ternyata salah satu orang yang udah makai wajah gadis di situ. Bu Prisil yang udah nggak berdaya akhirnya dikurung nih di kandang hukuman. Terus pas udah berhasil ngebuka pintu keluarnya, tiba-tiba alarmnya bunyi. Mereka ketahuan. Sialnya para penjaga udah ngejar gadis-gadis yang kabur ini. Jadi mereka berpencar dong. Udah gitu, Sophia dan Pipian tertinggal di belakang. Akhirnya mereka masuk nih ke sebuah ruangan dan segera menguncinya dari dalam.
Para penjaga berusaha ngedobrak pintu itu, tapi nggak berhasil. Sang dokter pun membujuk Pipien agar mau membuka pintunya. Pipien yang udah tahu semuanya tentu aja menolak. Bahkan ia melukai wajahnya sendiri agar mereka berhenti. Sang dokter pun dibawa para penjaga. Dan tak lama kemudian suara tembakan pun terdengar. Paginya, para polisi datang menyelamatkan mereka. Ternyata guys, teman-temannya nih yang udah ngelaporin. Dan akhirnya mereka bebas dan bisa menikmati alam yang belum pernah mereka lihat. Nah, itu dia ceritanya guys. Gimana? Seru nggak? Kalau kalian suka, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. See you!